Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di AMD. Mari kita mengawali hari kita bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala aktivitas, kesibukan, dan semua pekerjaan yang harus kita lakukan, kita bersama-sama merendahkan hati di hadapan Tuhan, belajar bersama-sama kebenaran firman, dan kita menyerahkan sepenuhnya hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Ini adalah bagian yang ketiga seperti yang kita sudah pelajari. Yang pertama kita belajar tentang jangan mencobai Tuhan. Ini menguji iman kita, seberapa kuat iman kita diuji dalam situasi yang sulit, yang berat. Lalu yang kedua kita belajar tentang bagaimana kita berpegang teguh pada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana itu menjadi bagian penting dalam hidup kita. Dan yang ketiga, hari ini kita belajar tentang bagaimana kita melakukan apa yang benar dan yang baik di mata Tuhan. Sehingga inilah yang kemudian menjadi tema kita hari ini. Apa yang baik, apa yang benar di mata Tuhan. Apa tujuannya? Ayat nanti kita akan belajar ayat 18 dan 19 sebagai bagian yang ketiga dari rangkaian seri ayat 16 sampai 19. Sebelum Saudara Adi membacakan ayat 18 dan 19, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat rahmat-Mu, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari yang malam yang telah kami lalui. Kami dapat beristirahat, kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, bersama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Kami menyerahkan AMD ini ke dalam tangan anugerah-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Silahkan Adi. Ulangan 6 ayat 18-19. Ya. Ulangan 6 ayat 18 sampai 19. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik, yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, saudara, kita sudah belajar tentang beberapa hal. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan apa yang benar, apa yang baik di mata Tuhan. Saudara, melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan ini tidak mudah. Dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan juga tidak terlalu mudah. Kenapa? Karena seringkali ada hal-hal yang menarik kita, pikiran kita, hati kita, jiwa kita, roh kita, untuk tidak melakukan apa yang benar. Dan juga menarik kita untuk tidak melakukan apa yang baik. Itu juga bukan hanya dialami oleh kita, tapi juga dialami oleh orang-orang hebat di masa lampau. Salah satunya adalah Paulus. Secara jujur dia menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Keinginannya dalam melakukan yang baik. Keinginannya dalam melakukan apa yang benar. Tetapi seringkali apa yang tidak benar, apa yang tidak baik, itulah yang seringkali dilakukannya. Demikian juga dalam kehidupan kita, pengalaman perjalanan kita. Hati kita, pikiran kita ingin melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan.
Siapa di antara kita yang punya keinginan untuk bangun pagi dan kemudian berdoa? Itu keinginan yang baik, keinginan yang benar untuk memulai hari berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, punya keinginan, hasrat untuk membaca Alkitab. Tapi realitanya kita tidak bisa bangun pagi, dan kalau sudah bangun pagi tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Saudara, kita punya harapan, keinginan untuk membaca Alkitab. Tapi seringkali kita tidak bisa mewujudkan itu sebagai realitas kehidupan yang kita hidupi. Kita enggan untuk membuka Alkitab. Kita enggan untuk bersekutu dengan Allah. Padahal itu kan keinginan yang baik. Kita punya keinginan untuk ibadah tidak pernah absen. Kita ingin supaya selama 52 minggu ditambah 2 kali Jumat Agung dan Natal untuk beribadah kepada Tuhan tanpa bolong. Itu hasrat kita, keinginan kita, impian kita. Tapi seringkali berapa persen kita bisa beribadah dalam 1 tahun? Seringkali banyak bolongnya, banyak alfanya, banyak absennya dibandingkan kita melakukannya, bukan? Kita ingin melayani pekerjaan Tuhan. Kita ingin mendedikasikan hidup kepada Tuhan. Kan semuanya baik, keinginan-keinginan itu baik. Dan kita ingin melakukannya itu. Tapi seringkali kita, jangan minggu depan lah. Nantilah. Akhirnya minggu depan mundur menjadi bulan depan mundur menjadi tahun depan, dan akhirnya kita tidak melayani apa-apa. Kita punya keinginan, saudara, untuk memberikan persepuluhan. Tapi kita pikir-pikir kok banyak ya. Ya sayang kalau diberikan. Ya sayang untuk mengembalikan itu kepada Tuhan. Kita berpikir ulang, ini kan hasil keringatku, kerja kerasku. Ngapain aku harus berikan persepuluhan kepada Tuhan? Lalu kemudian ketika kita sedang sulit, kita berjanji lagi kepada Tuhan. Jadi kita punya keinginan-keinginan untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik di hadapan Tuhan. Tapi seringkali ada begitu banyak hal yang menggagalkan niat baik itu, yang menghambat, menghalangi niat baik itu. Tapi di dalam ayat yang tadi dibaca oleh saudara Adi, kita diingatkan, saudara, bahwa haruslah engkau. Jadi kata harus ini perlu digarisbawahi. Apa artinya? Paksa, saudara. Pendeta Bastian Yosin pernah menyampaikan khotbah dengan idiom paksa. Wah, paksa. P-nya apa? A-nya apa? K-nya apa? S-nya apa? A-nya apa? Paksa. Nanti suatu hari kalau Pastor Bastian Yosin datang, ya kan, menyampaikan firman, nanti kita minta dia sampaikan khotbah dari idiom paksa. Paksa. Haruslah paksa, saudara. Jadi kita perlu mendisiplin diri kita untuk memaksa kita membaca Alkitab, memaksa kita untuk membangun kehidupan rohani, memaksa kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan, persepuluhan kepada Tuhan. Perlu dipaksa, saudara. Kadang-kadang, saudara, dalam perjalanan hidup saya, dalam keterbatasan yang saya punya, kadang-kadang saya berpikir, hari ini uangku terbatas. Apakah minggu ini saya harus kasih persembahan atau tidak? Bergumul, saudara. Kalau saya kasih kurang, kalau tidak dikasih, ada begitu ya. Kita perlu paksa, saudara. Sehingga kalau di kantong saya tidak ada uang cash, maka saya harus paksa tangan saya, ambil handphone saya, untuk beri persembahan kepada Tuhan.
Jadi harus dipaksa, saudara. Demikian juga melayani pekerjaan Tuhan. Kemarin dalam beberapa waktu saya bicara dengan Carlos ya. Kami pas makan malam begitu di dekat bundaran begitu. Keluar dari rumah saya berkata, Carlos, nanti hari Sabtu jemput Om Lukas ya. Ya katanya. Papa emang kemana? Ya Papa tidak di tempat. Jadi Carlos yang jemput. Ya kenapa harus aku sih gitu. Setelah saya berkata kepada Carlos begini. Kamu mewakili Papa untuk jemput Om Lukas di Gambir. Dan itu adalah taburan yang baik. Ketika kamu melakukan itu, kamu punya jaringan, kamu punya relasi dengan Om Lukas. Hari ini kamu jemput dia. Suatu hari dia akan menjadi jalan untuk memberkati kamu. Dia akan jadi sarana, alat Tuhan untuk memberkati kamu. Apa yang kamu taburkan, pasti kamu akan tuai. Tadinya tidak mau, saudara. Tapi kemudian dia berkata, jam berapa Pak? Dia datang. Dia datang mungkin jam 12 siang. Ya, habis bulu tangkis, kamu pulang, lalu kemudian kamu berangkat dan jemput Om Lukas. Oke Pak. Wah, hati saya terharu, saudara. Lalu dia berkata begini, boleh nggak Pak, saya ajak adik. Jadi adik diajakin jemput Pak Lukas hari Sabtu. Dan saya bersuka cita karena dia akan punya teman, orang yang lebih tua, senior, yang suatu hari ingat bahwa ada seorang anak muda, 2 orang anak muda yang menjemputnya di Gambir. Nah, suatu hari kalau dia diberkati Tuhan, pasti dia ingat, saudara. Jadi perlu dipaksa, saudara, untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang punya niat tapi tidak punya keinginan, saudara. Bagaimana dengan saudara? Perlu dipaksa. Oleh karena itu kata haruslah kamu melakukan apa yang benar dan apa yang baik di mata Tuhan. Harus dipaksa. Saudara. Melakukan kebenaran firman harus dipaksa. Melakukan firman Tuhan harus dipaksa. Melayani pekerjaan Tuhan harus dipaksa. Melakukan apa saja harus dipaksa. Ya, ada banyak hal yang kita perlu mendisiplin diri kita agar kita sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang benar dan apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, ada 3 istilah dalam ayat ini. Istilah yang pertama adalah melakukan apa yang benar. Melakukan apa yang benar. Ini kata kerja perfect. 1 kali dilakukan, tetapi aktif, saudara. Sesuatu yang aktif, melakukan, bukan yang pasif. Jadi melakukan adalah sesuatu yang aktif. Bukan sifatnya ya ogah-ogahan, bukan pasif. Tapi sesuatu yang aktif dikerjakan dalam hidupnya. Jadi melakukan apa yang benar adalah sebuah tindakan sempurna dalam dirinya. Bukan setengah benar, bukan 1/4 benar, bukan 3/4 benar. Tapi yang benar secara utuh, saudara. Dengan Tuhan jangan setengah-setengah. Dengan Tuhan jangan 1/4. Dengan Tuhan harus utuh, saudara, bulat, sungguh-sungguh dilakukan. Mari belajar taat mengerjakan. Paksa diri kita, saudara, mendisiplin diri kita untuk mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Istilah yang kedua dikatakan di dalam bagian ini, benar dan baik.
Saudara, benar di sini adalah sesuatu yang menyenangkan. Sesuatu yang membahagiakan. Dalam bahasa aslinya, benar ini memiliki pemahaman yang menyenangkan. Jadi melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan berarti kita sedang menyenangkan Tuhan. Kita sedang melakukan sesuatu yang membuat Tuhan bergembira. Yang membuat Tuhan itu bersukacita dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Membuat Tuhan itu penuh dengan sukacita dan kegembiraan. Karena apa yang kita lakukan itu menyenangkan Tuhan. Bagaimana sih ekspresi orang tua ketika melihat anaknya melakukan sesuatu yang menyenangkan? Seperti yang tadi saya ceritakan. Ketika Carlos bersedia untuk menjemput Pak Lukas di Gambir. Wah, rasanya saya senang sekali. Punya anak tidak hitung-hitungan. Ya. Tidak perlu dihitung jemput ke Gambir. Tidak perlu dihitung berapa habisnya. Karena taburan itu tidak perlu dihitung. Karena kalau taburan dihitung, ya dapatnya ya apa yang kita hitung, saudara. Kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Kita menabur generosity, kita akan tuai generosity. Kita menabur berkat, kita pasti akan terima berkat. Jadi saya berbahagia punya anak mau melaksanakan perintah papanya. Walaupun itu mungkin gak enak ya, jauh ya, ke Jakarta. Tapi ketika itu dikerjakan, menyenangkan hati papanya. Ya, saya senang punya anak yang bisa melayani orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Demikian juga Tuhan, loh, saudara. Ketika saudara bisa melakukan apa yang benar, Bapak senang, saudara. Bapak di surga senang. Dan dia berkata, sabaslah, hai engkau hambaku yang baik dan setia. Senang dia, saudara. Mungkin hanya sesuatu yang kecil, sederhana. Tapi Tuhan senang. Kata kedua adalah baik, saudara. Kata baik ini digunakan 2 kali. Apa yang menyenangkan, saudara. Kalau tadi menyenangkan, baik ini apa yang menyenangkan. Ya, apa kira-kira yang menyenangkan? Coba dilompat di Ulangan pasal 12 ayat 28. Ulangan 12 ayat 28. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Ya, apa yang baik, apa yang menyenangkan, saudara. Coba lebih jelas lagi kita lihat Ulangan 6 ayat 24 nih. Ulangan 6 ayat 24. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Ya, apa yang baik, apa yang menyenangkan Tuhan, yang membuat kita dipelihara oleh Tuhan, yang membuat kita itu menikmati anugerah Tuhan. Apa yang baik, saudara? Banyak hal kita bisa katakan itu baik. Ya. Melakukan apa yang baik, banyak sekali, saudara, kalau kita daftar. Tetapi kira-kira apa yang baik di hadapan Tuhan? Atau apa yang terbaik di hadapan Tuhan? Yang terbaik di hadapan Tuhan adalah kalau kita melakukan perintah dan ketetapan Tuhan. Jadi dari semua yang baik yang kita lakukan, ada hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan. Yaitu apabila kita setia dan taat kepada
perintah Tuhan. Saya berdoa, saudara, kita menyenangkan hati Tuhan dan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan itu membuat Tuhan bersukacita. Yang kedua, saya dikatakan supaya baik keadaanmu. Jadi ada dua baik kan? Benar, baik, lalu baik keadaanmu. Jadi ada dua kata baik, supaya baik keadaanmu. Kata baik di sini itu dalam bahasa aslinya menjadi baik. Bukan hanya baik keadaanmu, tetapi keadaanmu menjadi baik. Lebih baik dari sebelumnya. Jadi kalau ada kata ditambahkan ini sudah baik, lalu kemudian menjadi baik, maka keadaan kita itu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Supaya keadaan kita yang baik menjadi lebih baik. Itulah yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, secara rohani lebih baik, secara materi lebih baik, secara fisik lebih baik, secara kebahagiaan lebih baik, secara ketentraman lebih baik, secara kehidupan lebih baik, maka apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang harus kita lakukan adalah yuk kita menyenangkan Tuhan. Dan yang kedua, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Apa yang baik? Yaitu melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Setia dan taat melakukannya itu. Kalau saudara dan saya ingin lebih baik keadaannya, maka kita perlu mendisiplin diri kita. Dalam tanda kutip, paksa diri kita untuk menikmati anugerah Tuhan yang sempurna. Amin, saudara. Amin. Kita pasti akan diberkati Tuhan. Kita pasti akan menikmati anugerah Tuhan yang limpah. Karena kebajikan dan kemurahannya akan dilimpahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan saja kita menikmati keadaan yang lebih baik, tapi ayat yang ke-19 mengatakan apa? Inilah yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Mengusir semua musuhmu dari hadapan. Saudara, Tuhan melindungi kita. Tuhan memagari kita. Coba dibaca 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-6. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Ya, ini saudara dilakukan Tuhan kepada siapa? Hizkia. Tuhan menambah usia Hizkia, memperpanjang usia hidup Hizkia. Tuhan melindungi Hizkia dari serangan Raja Asyur, dari kerajaan Asyur. Asyur ingin supaya Yehuda bisa dikalahkan. Tapi tangan Tuhan membuat Asyur tidak bisa mengalahkan Hizkia. Tuhan memagari kota Yerusalem dengan pagar yang sangat kuat. Karena Tuhan sendiri dan karena hambanya Daud. Jadi kalau kita menyenangkan Tuhan, kita melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan, bukan saja keadaan kita menjadi lebih baik, tetapi janji Tuhan kepada Hizkia, dan itu juga menjadi janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu. Ada musuh yang di dalam, ada musuh yang di luar, internal dan eksternal. Dan Tuhan ada di pihak saudara.
Alkitab mengatakan kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kalau Tuhan bersama dengan kita, siapa lawan kita? Tidak ada. Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, kita akan cakap menanggung segala perkara. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Yuk paksa diri kita menyenangkan Tuhan, melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan keadaan kita akan menjadi lebih baik. Dan yang kedua, Tuhan akan membuat kita bisa mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Dalam tanda kutip ya, musuhnya. Saya percaya anugerah Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk berkat rahmat-Mu. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan, supaya keadaan kami menjadi lebih baik, dan kami ada dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami ingin belajar untuk memaksa diri kami, mendisiplin diri kami, untuk menyenangkan Tuhan, dan melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dan kiranya sungguh nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Makasih Tuhan. Kami bersyukur kami memasuki hari libur anak-anak sekolah. Sebagian dari kami mungkin punya agenda untuk berlibur dengan anak-anak. Tuhan Kau memberkati. Anak-anak yang sudah lulus Tuhan sertai di tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Mereka yang naik kelas juga Tuhan menyertai. Agar semua boleh jadi untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga. Pekerjaan demi pekerjaan. Supaya Tuhan memberkatinya. Ya Tuhan Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk memampukan kami mendisiplin diri kami supaya keadaan kami baik di hadapan Tuhan, supaya kami dipelihara dan diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan anugerah Tuhan. Dan kiranya Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa. Saudara semua diberkati. Tuhan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ada dalam pagar ilahi. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. Jangan lupa besok ada home. Bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Selamat menikmati hari ini. You are blessed.